खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जावेदानी है. Bagi saya, Huzur adalah seperti sosok orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya. Beliau juga semacam pelindung bagi kami, terutama karena kami adalah wakif zindagi yang oleh beliau diamanatkan untuk selalu sering berkomunikasi dengan beliau dalam hal apapun. Jadi posisi Huzur memang benar-benar sangat penting bagi kami, karena kita lihat dari pengalamannya ketika misalkan Huzur yang sebelumnya yaitu Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih wafat sekitar 20 tahun yang lalu. Kita benar-benar merasa kehilangan, seolah-olah perjalanan jemaat ini dan juga kelanjutan kehidupan kita seolah terhenti, walaupun itu hanya sekitar beberapa hari saja tanpa kehadiran Huzur, tetapi itu sangat membekas bagi kami sehingga kami merasakan tanpa seorang Huzur kehidupan kami seolah terasa hampa. Tentu saja ada beberapa pengalaman pribadi yang saya alami terkait dengan bagaimana kemakbulan doa dari seorang khalifah, yaitu khalifah yang saat ini atau khalifah Iwak, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasril aziz. Dan itu kita rasakan, kita alami beberapa tahun yang lalu dan juga pada tahun-tahun belakangan ini ketika saya ditugaskan di Maluku sebagai mubalik daerah di sana. Saya mengalami satu peristiwa yang menggetarkan iman, yaitu adalah bagaimana dalam sehari nyawa saya itu akan melayang. Jadi ketika saya kunjungan ke satu jemaat lokal atau cabang yaitu Waisili, ternyata saya terhadang oleh banjir bandang sehingga hampir 2 desa lagi sampai ke tujuan. Ternyata dengan adanya banjir bandang itu saya tidak bisa lewat ke tujuan, tidak bisa sampai, bahkan mundur ke belakang pun kembali ke ibu kota kabupaten atau ibu kota kecamatan di kecamatan Wesama itu juga tidak bisa. Nah, saya biasanya dalam kondisi kritis seperti itu kita akan meminta doa kepada Huzur, selain juga meminta doa kepada pimpinan di sini, baik kepada Bapak Amir maupun Bapak Resutablik. Nah, biasanya sebelum melakukan perjalanan, saya menulis surat kepada Huzur agar perjalanan saya dalam kegiatan tersebut, kunjungan tersebut bisa berjalan lancar. Dan alhamdulillah, meskipun saya melewati peristiwa yang menghadang nyawa dalam sehari 3 kali itu, tetapi dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan berkat doa dari Huzur akhirnya saya selamat. Yang pertama adalah bagaimana selama 9 jam saya merenangi 7 sungai di Pulau Buru Selatan, dan sungai itu bukan sungai biasa karena banyak buayanya. Perlu waktu 9 jam untuk melewati 7 sungai tersebut. Dari Kampung Weteba berangkat pukul 7, di bawah guyuran hujan deras tiba di ibu kota kecamatan Wesama pukul 4 sore dalam kondisi yang tidak menentu ya. Sungai yang tadinya lebarnya hanya 3 meter misalkan itu bisa menjadi 7 meter, yang 15 meter menjadi 30 meter dan berbuaya. Nah, yang kedua, setelah lolos dari ancaman maut tersebut, saya juga naik kendaraan, tetapi kendaraan itu remnya blong sehingga hampir-hampir terperosok ke dalam jurang di Kampung Ukalaheng. Dan yang ketiga,
nyawa saya juga hampir melayang karena mobil yang saya tumpangi yang sudah diperbaiki itu ternyata hampir bertuburkan dengan truk yang tiba-tiba datang dari arah depan dan kita banting setir ke arah kiri, dan di kiri itu ada sungai besar juga, tetapi untungnya selamat karena banting ke kanan lagi. Nah itu dalam satu hari peristiwa yang hampir merenggut nyawa, alhamdulillah kita lewati, dan saya bersyukur karena sebelum melakukan perjalanan di hari itu saya menulis surat kepada Huzur dan merasakan bahwa bagaimana Huzur istilahnya doa-doa beliau itu makbul sehingga saya selamat dari nasib naas tersebut. Jadi peristiwa yang saya alami ini sebenarnya banjir bandang biasa ya, tahunan sebenarnya. Tetapi karena saya orang baru yang datang ke tempat itu pas musim bandang, banjir besar, sehingga sungai-sungai itu meluap. Yang tadinya bisa dilewati dengan rakit, ternyata tidak bisa. Dan untuk kita kembali ke kota Ambon lagi harus menunggu 3 bulan kemudian kalau kita tidak mau menyeberangi sungai-sungai tersebut. Tetapi karena hari Seninnya saya ada agenda di kota Ambon, sehingga hari Jumat itu terpaksa saya kembali lagi ke kota Ambon dan harus melewati 7 sungai tersebut. Sungai Weteba atau Lomara, Sungai Nala Besar, Sungai Nala Kecil, Sungai Wamasing, Sungai Walikut, dan Sungai Wesai ya. Dan kami sebenarnya ada sekitar 20 orang, termasuk beberapa mahasiswa IAIN Ambon Maluku, para pelajar SMP, kemudian SMA, dan juga didampingi oleh kepala desa dan 4 orang gunung yang mendampingi kita untuk menyeberangi 7 sungai tersebut. Setelah saya menerima balasan SMS dari Bapak Resutablik atau Mubalik Incas bahwa semoga Allah Ta'ala memberikan keselamatan dalam perjalanan kembali ke kota Ambon, akhirnya saya merasa mendapatkan semangat baru dan spirit untuk berjuang hari itu melewati sungai-sungai yang sedang banjir bandang tersebut. Saya sudah bertawakal, artinya mempersiapkan diri, karena upaya lain atau jalur lain tidak bisa. Lewat laut itu sangat menyeramkan sekali, tidak ada nelayan pun yang berani membawa kita. Satu-satunya jalan adalah harus lewat jalan darat melintasi 7 sungai tersebut. Dan saya percaya bahwa setelah didoakan oleh Huzur, oleh Bapak Mubalik Incas, dan juga ada staf misi waktu itu yang menyampaikan bahwa kanallahu ma'akum, semoga Allah beserta Anda, saya merasa tergugah dan merasa memiliki semangat. Apalagi di dalam rombongan tersebut 4 orang gunung tadi membawa ban dalam mobil yang besar, sehingga bagi mereka yang tidak bisa berenang itu naik ke dalam ban tersebut dan didorong oleh 4 orang gunung tadi untuk menyeberang sungai. Untuk yang bisa berenang biasanya hanya tinggal dipegang tangannya kemudian didorong ke seberang dengan arah yang menyamping. Jadi kalau langsung memotong arus air sungai itu akan terbawa ke laut, tapi kita menggunakan trik menyamping. Jadi dari seberang sungai kita arahnya nyerong, dan di seberang itu mereka yang sudah selamat menjadi pagar betis, sehingga kalau kita terlepas atau terbawa air sungai menuju ke laut, mereka sudah siap menjadi pagar betis di seberang sana. Jadi memang suasana pada hari itu betul-betul sangat menegangkan ya. Nah, ini yang menjadi salah satu motivasi bagi saya kenapa saya bisa bertahan juga, karena dalam rombongan itu ada juga siswi dan mahasiswi. Jadi kalau mereka saja sanggup dan tidak merasa takut, apalagi saya yang istilahnya sudah dewasa, walaupun saya baru pertama kali mengalami hal itu. Memang menurut cerita katanya tahun sebelumnya ada juga mahasiswi yang terseret air sungai tadi yang sedang bandang dan langsung terbawa ke laut lepas dan meninggal. Nah, oleh karena itu berdasarkan cerita itu kemudian kami harus ekstra hati-hati. Selain banyak berdoa, kita juga untuk menghindari kalau ada buaya, kita menggunakan trik, misalkan kalau ada barang yang mengapung di sungai,
biasanya kita tendang dulu apakah itu batang pohon ataukah sungai yang ada di buaya buaya yang ada di sungai tersebut. Terkait dengan barang-barang kami, ada sebagian yang memang diangkut dulu menggunakan ban dalam itu ke seberang sungai, ada juga yang kami bawa sendiri. Nah, termasuk sepatu kami, sepatu saya itu di sungai Nala kecil, justru ketika saya terjatuh ke sungai, masuk ke dalam sungai dan diselamatkan oleh orang gunung, saya sudah ikhlaskan sendal. Yang penting nyawa saya aman dulu. Tetapi ternyata ada satu orang gunung yang berhasil menangkap dua sepatu saya dan menjadikannya selamat. Walaupun saya sudah mengikhlaskan sepatu tidak apa-apa lah. Yang penting nyawa saya itu bisa selamat. Nah, ternyata memang arus air di sana itu meskipun hanya 3 meter, misalkan sungainya sangat deras karena berkumpul menjadi satu dan langsung mengalir ke laut ya. Barang-barang kami otomatis basah semua, baik itu yang ada di tas, kemudian handphone itu sengaja kita masukkan ke dalam plastik dan diikat sehingga tidak terlalu basah. Walaupun memang semuanya basah kuyup karena harus masuk ke dalam air, menyeberang sungai itu perlu waktu yang cukup lama. Satu sungai perkiraannya setengah jam, itu baru kita bisa meninggalkan sungai itu menuju ke sungai lainnya. Jarak antar sungai kalau kita berjalan itu ada yang mungkin 15 menit berjalan kaki dengan kondisi jalanan yang basah kuyup, becek dan berbatu-batu agak runcing ya. Jadi kaki kita juga, saya setelah selesai sudah menyeberangi 7 sungai itu, saya lihat kaki itu ada seperti bisul sebesar kelereng. Jadi itu membuat kita juga sakit karena kalau itu pecah itu akan nyeri sekali. Bahkan celana saya itu kemasukan pasir, mungkin beratnya satu celana ini kanan mungkin 1 kilo, kiri 1 kilo karena kita lama di dalam air. Sungai-sungai itu harusnya memang sudah memiliki jembatan, tetapi karena mungkin anggaran pemerintah belum cukup sehingga dibiarkan tidak memiliki jembatan. Oleh karena itu selama 1 tahun itu biasanya 3 bulan terjadi banjir bandang. Nah, selama 3 bulan itulah warga kampung tidak akan pernah bisa melintas untuk menjual hasil kebun atau sayurannya ke kota, sehingga otomatis pala, cengkeh, dan hasil kebun lainnya termasuk kelapa itu akan membusuk. Nah, seperti itu. Iya, di awal sudah saya sampaikan bahwa ketika Huzur yang keempat wafat 2003 yang lalu, nah sekarang sudah 20 tahun kemudian, perasaan kami tidak menentu, seolah-olah seorang anak yang kehilangan orang tuanya. Sehingga untuk berpikir yang paling sederhana pun, kami waktu itu panik, tidak bisa, jadi seolah kehidupan itu menjadi gelap. Nah, oleh karena itu, kita memaklumi kemudian bahwa dengan kehadiran Huzur atau Khalifah, kehidupan kami itu menjadi terang benderang, menjadi cerah, dan seolah-olah nyaman-nyaman saja. Karena kita merasakan setiap hari atau setiap saat, sekarang ini kita selalu bisa berkomunikasi dengan Huzur melalui misalkan Letter to Huzur, aplikasi yang sengaja dibuat oleh Jemaat Indonesia untuk kita bisa berkomunikasi dengan Huzur secara cepat. Khalifah dil hamara hai, khilafat zindagani hai, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जा